10 tahun yang lalu, setelah gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia monster dibuka, beberapa orang biasa yang sehari-hari menerima kekuatan untuk memburu monster di dalam gerbang. Mereka dikenal sebagai pemburu, namun tidak semua pemburu kuat. Nama saya Sung Jinwo, Hunter Ereng. Saya seseorang yang harus mempertaruhkan nyawanya di ruang bawah tanah paling terendah di dunia. Tidak memiliki keterampilan apapun untuk ditampilkan, saya hampir tidak mendapatkan uang yang dibutuhkan dengan bertarung di ruang bawah tanah berlevel rendah. Setidaknya sampai saya menemukan ruang bawah tanah tersembunyi dengan kesulitan terberat di dalam ruang bawah tanah D-Rank. Pada akhirnya, ketika aku menerima kematian, tiba-tiba aku menerima kekuatan aneh, blok pencarian yang hanya bisa kulihat, rahasia untuk naik level yang hanya aku yang tahu. Jika saya berlatih sesuai dengan pencarian saya dan monster yang diburu, level saya akan naik. Berubah dari hunter terlemah menjadi hunter S-Rank. Bab 1-1 Hunter Ereng Hunter, Sung Jinwo. Itu adalah gelar yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Bahkan sebagai hunter, kemampuannya hampir tidak melebihi orang biasa. Jika bukan karena konstitusi yang sedikit lebih tahan lama atau faktor penyembuhan yang sedikit meningkat, ada sedikit perbedaan antara dia dan non-hunter. Karena itu, karir berburunya penuh dengan berbagai cedera. Bahkan ada saat-saat di mana ia melewati batas antara hidup dan mati itu sendiri. Tetapi dia bukan seorang hunter karena dia menikmati pekerjaan itu. Itu berbahaya, dipenuhi ejekan, dan bayarannya mengecewakan. Tidak, jika bukan karena fakta bahwa asosiasi hunter memberikan dukungan untuk tagihan medis ibunya, dia lebih dari siap untuk menyerah dan memulai pekerjaan biasa sebagai orang biasa. Tetapi bagaimana mungkin dia, seorang pria berusia 20-an tanpa bakat khusus atau latar belakang, mampu membayar tagihan medis yang berjumlah beberapa juta won per bulan? Bisa dibilang dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Maka hari ini, dengan seruan hening di dalam hatinya, Jinwo mengambil bagian dalam raid yang diawasi oleh asosiasi, sama seperti hari-hari lainnya. Pemburu yang beroperasi di daerah yang sama saling kenal dengan baik. Ini karena pertemuan kolektif semua pemburu di daerah itu setiap kali gerbang dibuka. Dan hari ini, para pemburu yang telah berkumpul berbagi secangkir kopi sambil saling menyapa. Oh, Tuan. Kim sebelah sini. Oh, Tuan. Park, apa yang kamu lakukan di sini? Saya pikir Anda sudah selesai dengan bisnis hunter. Ah itu, istri saya lagi mengandung anak kedua saya. Hahaha, benarkah begitu? Yah, tidak ada yang lebih baik dari raid untuk mengisi kantong hunter. Keduanya BP, Kim dan Mer. Park tertawa. Kau tahu, sepertinya asosiasi semakin jarang memanggil kita. Bertanya-tanya apakah tingkat penampilan gerbang menurun? Omong kosong. Itu karena persekutuan telah bekerja lebih keras daripada asosiasi belakangan ini. Setiap kali sejumlah besar uang terlibat, Anda hanya tahu persekutuan menerkam mereka dengan tatapan berapi-api di mata mereka. Kalau begitu, kurasa raid ini diawasi oleh asosiasi berarti itu akan cukup aman, kan? Dengan sedikit khawatir, Tuan Park melihat sekeliling. Gerbang yang diabaikan oleh persekutuan berarti upah rendah, dan gerbang dengan gaji rendah berarti kesulitan yang rendah. Tentu saja, tidak ada dalam hidup ini yang 100% pasti. Mirip dengan BP, Park, pemburu lainnya di daerah itu mengalihkan mata mereka dengan gugup. Mungkin, saat dia menghabiskan kopi, Tuan. Tiba-tiba Kim melambai kepada seseorang yang dilihatnya mendekat di kejauhan. Oh, tunggu, lihat siapa itu. Bapak, dinyanyikan. Hai Tuan, dinyanyikan. Pemburu lain juga memandang pendatang baru dengan keakraban dan kelegaan. Halo, itu Sung Jinwo. Salam singkat Bapak. Kim dengan anggukan, Jinwo melanjutkan langkahnya. Setelah dia lewat Tuan, Kim ringan terkekeh dan melonggarkan kekhawatirannya. Jadi Jinwo datang, maka tempat ini harus aman. Dengan mata membelalak Tuan, Park bertanya pada Tuan Kim, apakah hunter Sung Jinwo sekuat itu? Ah, Tuan, Park tidak akan tahu. Dia memulai pekerjaan sedikit setelah kamu pergi.
Tidak ada hunter di sini yang tidak mengenal Sung Jinwoo. Itu Tuan, mengapa dia bekerja di bawah asosiasi? Kenapa tidak lepas atau bergabung dengan persekutuan besar? Terkekeh, mata Tuan Kim mengipit. Kamu tahu apa nama panggilan pria itu? Bagaimana saya tahu? Ayo, mudahkan. Prajurit terlemah umat manusia, terlemah, tidak terkuat. Dengarkan dirimu, gelar semacam itu hanya milik pemburu tingkat S-pria di sana adalah prajurit terlemah. Mungkin hunter terlemah di seluruh Korea. Bapak, Park menurutkan alisnya. Jika dia selebriti, mengapa para pemburu terlemah saja dengan penampilannya? Seorang sesama pemburu adalah seseorang yang harus diandalkan dalam perang. Dia tidak bisa memahami reaksi pemburu lainnya. Melihat Merk kepala Park yang miring dalam kontemplasi, Tuan Park menggaruknya dengan siku sambil tertawa. Apakah kamu tidak mengerti? Jika Sung Jinwoo muncul di raid hari ini, itu berarti pasti mudah. Asosiasi tidak akan mengambil risiko menempatkannya pada sesuatu yang sulit. Tidak ada yang ingin melihat seseorang mati sia-sia. Dan sekarang, wajah Park cerah. Benarkah begitu? Kembali ke adegan riding setelah istirahat panjang, baik dia dan istrinya dihadapkan dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi mendengarkan Tuan, kata-kata Kim, suasana hatinya menjadi cerah. Bapak Kim melanjutkan, suatu hari, pria itu terluka dalam gerbang ereng dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Pemburu terluka di gerbang ereng? Ya, tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk benar-benar terluka di gerbang ereng. Saya mendengar mereka bahkan tidak mengambil hunter kelas penyembuh. Melihat Merk, Park tertawa keras sebagai tanggapan. Tuan Kim mengalihkan pandangannya ke arah Jinwoo. Tidak terlalu keras. Dia mungkin mendengar, tidak memikirkan. Bapak, Park mengalihkan pandangannya ke arah Jinwoo dan mendengarkan tawanya. Untungnya, Jinwoo muncul agak jauh dan mungkin tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi dia melakukannya. Aku mendengar semuanya, para kakek. Melakukan yang terbaik untuk mengabaikan tawa mereka, dia bertemu dengan pandangan mereka dan memasang senyum bodoh. Pada saat-saat seperti ini, dia mengutuk pendengarannya yang agak tajam. Apakah aku datang terlalu cepat? Itu beberapa waktu sebelum raid akan dimulai. Sambil menunggu, Jinwoo mendekati asosiasi karyawan untuk minum kopi. Bisakah aku mendapatkan cangkir juga? Hunter Sung Jinwoo nih. Maaf, kami kehabisan. Ketik dia itu. Angin musim dingin yang dingin menamparkan wajahnya. Jinwoo menyekat hidungnya dengan jari. Itu adalah hari yang agak menyedihkan di mana bahkan kopi habis ketika dia sampai di sana. Mengapa Anda begitu keras kepala tentang seluruh bisnis hunter ini, Merk Jinwoo? Maaf, Jinwoo menundukkan kepalanya. Saat dia menyembuhkannya, wajah Lee Jo-hye dipenuhi dengan keluhan. Aku tidak mencoba meminta maaf darimu. Saya hanya khawatir tentang Anda. Anda tahu, aku bersumpah, suatu hari, kamu akan terluka parah. Setelah Anda melewati gerbang, Anda akan berada di dungeon. Dungeon kali ini mungkin adalah lereng. Jinwoo memandangi bahu Jo-hye ke arah sesama pemburu. Sepuluhan jumlah pemburu menjatuhkan monster ke kiri dan kanan. Mereka tampaknya tidak terlalu berjuang. Namun di sini dia, terluka. Adalah peran pemburu kelas penyembuh untuk menyembuhkan pemburu yang terluka dari belakang. Sebagai seorang pria yang terluka dalam hampir setiap serangan yang dia ikuti, Jinwoo agak terkenal di kalangan para pemburu kelas penyembuh. Jo-hye dengan hati-hati bertanya kepadanya, apakah kamu mungkin punya alasan mengapa kamu tidak bisa berhenti? Jinwoo dengan kuat menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka mengungkapkan detail pribadi tentang dirinya dengan mudah. Aku hanya melakukan ini sebagai hobi. Saya mungkin akan mati karena bosan jika bukan karena ini. Jo-hye cemberut dalam menanggapi, kamu akan berakhir dengan riding di akhirat karena hobimu tidak mengharapkan tanggapan seperti itu. Jinwoo tertawa. Hei, jangan tertawa. Anda akan membuka luka Anda. Jinwoo bertanya sambil tertawa. Ben, dari mana kamu mendengar frasa seperti itu? Di mana lagi? Bapak, Kim keluar dari sana. Kata ketua itu.
Ketika mereka tertawa dan bercakap-cakap, penyembuhannya selesai. Tapi sudah terlambat, Raid sudah hampir berakhir pada saat itu. Jinwo meringis. Aku hanya membunuh satu binatang ajaib hari ini. Dan bahkan saat itu hanya monster Ereng. Jinwo gelisah dengan inti sihir Ereng 4 di tangannya. Inti sihir tingkat rendah seperti itu dari binatang buas Ereng hampir tidak bernilai 100.000 won. Fakta bahwa ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya membuatnya tampak semakin menyedihkan. Aku mendengar inti sihir dari binatang buas Ereng bernilai setidaknya beberapa juta enam. Tetapi bagi Jinwo, seorang pemburu Ereng, pemikiran untuk menjatuhkan binatang buas Ereng adalah mustahil. Tiba-tiba, seseorang berteriak, ada pintu masuk lain di sini. Para pemburu mengerumuni suara itu. Kamu benar, sama, pintu masuk lain. Seperti yang orang pertama catat, memang ada pintu masuk dungeon lain di sini. Dungeon ganda, jadi mereka benar-benar ada. Pemburu dengan pengalaman 10 tahun, BP. Song memandangi pintu masuk yang baru ditemukan itu dengan heran. Tidak dapat melihat jauh ke dalam terowongan yang gelap kuat. Song menggunakan spesialisasinya, sihir api. Bola api yang ditembakkan dari tangannya terbang menembus terowongan, menerangi kegelapannya. Namun, terowongan itu lebih dalam dari yang diperkirakan, dan bola api itu akhirnya kehilangan energinya dan jatuh ke tanah dan dengan cepat padam sebagai percikan api. Kegelapan kembali di depan mata mereka. Semuanya tolong kumpulkan. Sebagai pemimpin Raid secara de facto, BPK, Song mengumpulkan para pemburu di depannya. Juhe dan Jinwo, setelah menyelesaikan pemimpinan Jinwo, juga bergabung dengan kerumunan. Bapak, lagu yang ditujukan kepada para pemburu yang berkumpul. Ekspresi pemburu yang berkumpul mengeras. Bapak, Park datang ke sini untuk mendukung istrinya yang sedang hamil. Tampak sangat bermasalah. Perawatan pasca Natal akhir-akhir ini benar-benar mahal. Jika dia pergi sekarang, upaya yang dia mempertaruhkan nyawanya akan sia-sia. Jadi aku berpikir, bagaimana jika kita langsung saja membunuh bosnya? Apa yang kalian pikirkan? Para pemburu jatuh dalam kontemplasi. Itu bukan keputusan yang bisa dibuat dengan mudah. Beberapa orang tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa double dungeon akan simen yang baru saja mereka bersihkan. Yang lain sampai pada kesimpulan bahwa jika outer dungeon semudah ini, mungkin inner dungeon akan semudah itu. Bagaimanapun itu bukan situasi di mana semua orang akan setuju. Bapak, Sung memalsukan batuk karena ada 17 dari kita di sini, mengapa kita tidak memilih ini? Dan tidak mengeluh setelah pemungutan suara. Bagaimana dengan itu, Bapak Sung? Masing-masing hunter mengangguk setuju. Bapak Sung adalah yang pertama mengangkat tangannya. Aku akan pergi. Bapak Park adalah orang pertama yang mengikuti Tuan Sung. Aku akan pergi juga. Aku juga. Sama di sini. Satu suara lagi untuk ya, Bapak. Kim juga bergabung dengan kelompok pergi. Tapi ada suara yang bertentangan juga, jangan. Saya pikir kita harus menunggu keputusan asosiasi. Ketika kerumunan, ya, dan kerumunan tidak berbenturan pada 8-7, semua tatapan jatuh pada dua orang yang belum memutuskan. Maaf. Sambil menggelengkan kepalanya, Juhe memilih tidak dengan menghitung pada 8-8. Bapak, Sung berbalik dan meminta orang terakhir untuk memberikan suaranya. Bapak, Sung menanyakan,